bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Oleh karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Begitu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pengakuan dari Allah, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan," menjadi tanda bahwa peristiwa pembaptisan itu menjadikan pengakuan Allah atas hidupnya Yesus. Baptisan membawa konsekuensi dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Maka kita harus bangga ketika kita menerima baptisan, karena dengan dibaptis kita bukan hanya diampuni oleh Allah atas dosa-dosa kita, juga dosa-dosa lama kita, termasuk dosa asal kita, tetapi lebih daripada itu kita diakui sebagai anak Allah. Kita dijadikan anak Allah. Kita dijadikan bagian di dalam keilahian. Oleh karena itu, kalau dalam bacaan kedua tadi dikatakan bahwa baptisan itu juga menjadi kasih karunia Allah atau anugerah Allah. Anugerah Allah yang diberikan kepada kita, karunia yang membuat kita harus meninggalkan keduniawian, keinginan-keinginan daging, dan kita hidup dalam kebijaksanaan, adil, dan kita beribadah di sana. Kita mengalami kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, peristiwa pembaptisan Tuhan ini, pembaptisan bukan mengatakan bahwa kalau gitu Yesus berdosa lalu dibaptis dulu gitu. Bukan, justru sebaliknya. Ketika Yesus itu dibaptis, justru peristiwa Yohanes membaptis Yesus itu disucikan oleh Allah dalam dirinya. Allah menyucikan seluruh peristiwa itu, mengangkat semua peristiwa itu menjadi bagian yang ilahi. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang Katolik yang dibaptis, kita harus bangga. Kita harus mengimani bahwa dengan pembaptisan itu kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Mari kita mohon rahmat Roh Kudus dalam peristiwa pesta ini, agar kita dimampukan untuk mengerti misteri ini, dan kita bersama Roh Kudus itu juga berani meninggalkan hal-hal yang duniawi dan mengarahkan hidup kita pada yang ilahi. Karena kita adalah keluarga Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.